Ya, oke. Kita cepat aja ya. Untuk nomor yang ini, karena diminta gambar, key map, kalian bisa tahu ya di situ ada 4 variabel. Jadi kalian bikin kotaknya 4x4. Kayak gini. Nah, yang pertama kan tadi ada W, X, Y, sama Z ya. Jadi kita langsung aja bagi. Kalau gue sih sukanya ngitungnya gini. Kalau kalian udah diajarin di kelas, ini kan 0, 0, 1, 2, 3, gini kan ya. Terus 4-nya di sini, 5, 6, 7. Terus ke bawah, 8, 9, 10, 11. Terus naik 1, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau misalnya dalam representasi bit, ini bit 4x4. Kalau kalian udah sadar, bagus. Kalau belum, gue kasih gambaran nih buat teman-teman. Gimana sih cara dapat 0, 1, 2, 3-nya itu? Pertama kita bagi dulu. 0 itu berarti 0, 0, 0, 0. 1 berarti ini ada satunya. Nah, kita anggap dari sini ya. Ini bit pertama, ini bit terakhir. Kalau kita anggap begitu, berarti ini kan true nih, W-nya. W-nya di sini. Gitu ceritanya. Kalau misalnya 3 kan berarti gini. Nah, bit kedua itu X. Berarti X-nya di sini. X. Ini 0, 0, 1, 0, 2 ya. Sini kan X-nya juga aktif nih. Terus habis itu 4, 0, 1, 0, 0. Nah, di sini ada yang aktif lagi, Y. Berarti tengah ini punya Y. Dan yang terakhir punyanya Z. Kalau kalian lupa gimana cara aturnya, kalian pakai ini biar gampang. Udah tahu gini, benernya bebas ya kalian mau susunnya gimana. Cuman biar gampang aja, gurunya juga ngeceknya gampang, jadi kita pakainya yang kayak gini. Udah bagi, terus kita sekarang cek lagi diktatnya ya. Biar gampang, gue copy deh. Nah, oke. Jadi soalnya kita suruh cari, nah ini. Teman-teman di sini mungkin bisa bantuin gue agak lupa. Kalau misalnya lambangnya kayak gini apa nih? SOP atau POS? POS. It's POS ya. POS. POS itu artinya product of sum. Jadi sum dulu baru di produk. Sum dulu tuh berarti ditambahin dulu baru dikali. Nah, kita udah dikasih tahu 5, 12, 13, 14. Ya udah tinggal masukin aja ke kotaknya. 5 itu di sini. 12 itu di sini. 13 sama 14. Nah, kita udah dapat isinya ya. Sekarang kita tinggal kotaknya nih. Kotaknya itu harus 2 pangkat N. Terbesar. Kalau kalian lihat terbesar berarti gini. Ini terbesar ya, 2 pangkat N. Isinya 2 kali 2. Terus ada ini. Juga 2 kali 2 ya. Terus ada juga yang begini. Gue pakai warna beda aja deh biar gampang. Satu. Begini. Terus ada yang begini. Terus ada yang begini. Nah, ini artinya nyambung ya dari yang kiri ini ke kanan. Nah, karena kita udah dapat, berarti kita udah jadi nih untuk key map-nya.
Terus habis itu disuruh cari prime implikan sama esensial prime implikan. Nah, prime implikan gampang aja, berarti semua kotaknya yang di sini tuh prime implikan. Ada apa aja tadi? Ini W, X, Y, Z. Berarti kalian dapat ini tuh yang biru. W, Y, bukan X. Sorry. W, X. Oh iya, kalau kalian nulis jangan lupa urutannya ya, jadi jangan diacak. Kayak gue tadi itu salah, harusnya X dulu, baru Y yang ditulis. Nah, itu yang biru. Sorry, salah juga. POS ya. W, not X, Y. Terus dikali sama apa nih? Not X, Y, Z. Terus yang terakhir itu warna kuning. Berarti not W plus Y plus Z. Oke, kita udah dapat. Ini ada 3 ya. Ada 3 prime implikan. Nah, sekarang pertanyaannya prime implikan yang mana? Prime implikan itu kalau dia itu sebuah prime implikan yang enggak overlap, punya bagian dia yang enggak overlap. Contohnya yang biru nih, dia punya bagian ini nih, dia enggak overlap sama prime implikan lain. Berarti dia secara keseluruhan itu esensial prime implikan, sorry. Sama yang kuning nih, ini kan dia sendiri nih enggak overlap sama yang lain. Berarti dia esensial prime implikan. Jadi kalau tanya prime implikan 3, kalau misalnya kalian ditanya esensial, berarti kalian sebut 2 aja, yang ini nggak usah. Karena dia udah termasuk di biru dan termasuk di kuning. Udah deh, kalau dapat esensial prime implikan, kalian tinggal masukin lagi, jadiin 1. Jadi deh, fungsi paling sederhananya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau gua ada yang salah ngomong, kalian juga boleh kok, sampaikan aja. Kita di sini belajar bareng-bareng kok. Kak. Halo Ya. Kak. Untuk keymap yang POS itu harusnya 0 nggak sih Kak yang di lingkaran itu? Oh iya, betul. Thank you ya udah ingetin ya. Iya. Ini harusnya 0 guys. Bener nih kata siapa tadi? Boleh kenalan nih. Terima Kak. Oke. Bener nih kata Raymond ya. Harusnya 0 soalnya POS. Oke. Ada lagi? Oke, aman ya? Saya mau bertanya Kak, Oh ya, siapa nih? Sabrina. Yang di kuning yang di kiri itu kenapa masuk ke esensial prime implikan juga Kak? Kan dia udah overlap sama yang hijau juga. Oke. Pertanyaannya bagus. Gue dulu juga pusing nih bedain esensial sama enggak. Jadi gini, kalau kalian misalnya gue bikin baru ya. Misalnya kalian punya kotak nih ya, gue cuplik 00 begini sama begini terus begini gitu. Nah, kalau gini kan kalian dapatnya begini ya. Kayak huruf T gitu. Nah, kalau menurut kalian ini esensial prime-nya yang mana aja? Semua. Mungkin tadi yang nanya, boleh? Semua. Semua, 3 ya sih, Kak? betul. Betul, 3. Kenapa? Karena dia tiga-tiganya punya
satu kotak yang berdiri sendiri, nggak colliding sama yang lain. Walaupun prime implicannya dia itu overlap di tengah, semuanya overlap kan di sini. Tapi dia punya standing alone-nya sendiri-sendiri. Kasusnya sama yang di atas ini. Kalau kalian lihat, gue ganti merah nih ya. Yang ini kan standalone nih, cuman punyanya si kuning. Yang ini juga standalone punyanya biru. Walaupun mereka di overlapin sama hijau di sini, ya kan? Walaupun mereka dia overlapin, mereka tetap essential prime implicant. Jadi ya kalau kasusnya ini kelihatan banget ya. Kalau kalian udah dapat essential prime implicant, ini bisa terpisah jadi dua yang terpisah. Tapi ada kasus di mana nanti tetap ada yang colliding kayak gini. Nah kalau udah colliding, tetap aja itu dihitung essential prime implicant karena dia punya satu kotak yang standalone, nggak ketumpuk sama prime implicant lain, gitu ya. Sudah jelas atau masih belum? Jadi karena yang kuning kiri itu temannya yang kuning kanan bukan sih, Kak? Ya, yang kuning ini dia esensial karena yang di kanan ini. Soalnya dia punya satu yang lepas. Baik, Kak, sudah mengerti. Oke, sip. Oke, ada lagi? Kak, terkait yang yang essential prime implicant, saya boleh nanya nggak, Kak? Boleh, gimana? Saya izin ini Kak, misalnya ada 4x4 gitu, Kak. Terus untuk baris pertama sama baris kedua itu diisi 1, sama pojok kanan bawah sama pojok kiri diisi 1, Kak. Itu untuk essential prime implicant-nya yang mana aja, Kak? Tunggu, gue gambar dulu ya. Oke. Begini, terus? 4x4, terus untuk 2 baris pertama itu diisi 1 semua, Kak. 2 baris tuh yang mana tuh? Ini? Yang atas, baris atas pertama sama baris atas kedua itu isi 1 semua, Kak. Diisi 1 semua, Kak. Gini? Iya, sama yang pojok kanan bawah sama pojok kiri bawah itu diisi 1, Kak. Nah, untuk kayak gini dia prime implicant-nya bagaimana, Kak? Essential prime atau prime implicant? Essential prime implicant-nya, Kak. Oke, kan aturannya 2 pangkat N ya? Iya. Ini kotak besar ini 2 pangkat N, ya kan? Dia 8. 2 pangkat 3 berarti ya? Iya. Terus ada lagi di sini. Ingat ya kalau 4x4 itu atas bawah kanan kiri itu saling terhubung. Seperti gini. Ini jadi kotak 4x4. 2x2 jadi 4 kotak. Tuh. Terus kalau kamu nanya epi-nya yang mana? Semuanya epi. Kenapa? Karena yang hijau dia punya stand alone di setiap ujung kan. Ini stand alone nih, ya kan? Nggak overlap. Yang biru juga punya banyak stand alone-nya justru. Yang ini sama yang ini juga sendiri kan. Ini juga sendiri. Jadi semuanya epi. Gitu. Pokoknya ada satu aja atau lebih. Satu aja yang standalone ya gue bilang ya. Aduh, kok stand? Ya itulah. Alone. Berarti dia langsung jadi epi. Gitu ceritanya. Gimana? Udah dapat gambaran belum? Udah, Kak. Paham kok, Kak. Terima kasih, Kak. Oke sih. Ada lagi? Kak, tadi jadi epi-nya yang merah yang tengah atau yang mana, Kak? Ini yang barusan. Epi itu gini. Jadi yang gue kasih merah itu dia cuma nunjukin dia standalone. Tapi epi-nya yang mana? Epi-nya itu keseluruhan prime implicant yang gue tandain. Misalnya ini tandain merah kan di sini ya, yang tengah tadi. Nah dia itu punyanya si prime implicant yang biru.
Nah, jadi otomatis prime implicant yang biru itu adalah epi gitu, kayak bertransformasi. Enggak sih, memang benernya dia epi gitu. Karena dia punya yang merah. Gimana? Ini kayak contohnya yang hijau ini kan dia punya yang merah, punya bagian yang gue merah-merahin. Berarti dia termasuk epi gitu intinya. Dari penjelasan gue ya. Jadi karena yang merah termasuk yang biru, yang merah yang tengah itu yang 4 kotak di tengah itu epi. Tuh, gimana ya, Kak? Epinya semuanya, semuanya. Oh, oke. Oh, kok berarti Misalnya epinya gue itu gimana? yang biru sama yang hijau aja kan ya Kak untuk epinya? Yes, epinya yang biru. Kalau contoh kasus yang ini ya, yang biru dan yang hijau. Bukan yang merah ya. Yang merah itu cuman gue pengen ngasih tahu aja kalau dia standalone gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, sip. Jadi yang gue tandain itu cuman buat bedain gitu, dia epi atau PI biasa. Kalau epi itu pasti dia punya satu atau lebih kotak yang nggak overlap sama yang lain. Itu langsung jadi epi si PI ini. Soalnya nanti ada yang kayak gini deh. Misalnya, ini gue pakai ulang ya. 1, 1, 1, 1. Nah, kayak gini kan ada yang gini, ada yang begini, ada yang begini juga. Kecoret. Sama dia begini kan. Dia kayak tangga gitu kan. Nah, yang jadi epi itu yang gue tandain. Yang ini nih. Dia punya sendiri. Berarti ini jadi epi. Ini jadi epi. Ya kan? Tapi ada nih yang di tengah nih. Yang di tengah ini gimana nih? Dia overlap sama 2 PI kan? Dia berubah jadi yang namanya apa tuh? Yang bisa milih. Aduh, gue lupa namanya apa. Ada yang tahu nggak kalau bisa milih itu apa namanya? Oke, pokoknya itu ya intinya. Ini bisa milih. Dia bukan epi. Dua-duanya ini termasuk PI. Aku jelasin ya. Hijau. Dia itu PI. Dua-duanya bukan epi. Dia bisa milih. Jadi kalau pas penyederhanaan, kalian pilih satu aja. Pilih satu aja. Kalau misalnya yang merah, ya karena dia esensial ya, berarti dia harus ada. Gitu. Sampai sini gimana? Oke ya, aman ya. Lumayan nih kita langsung nyebar. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Karena soalnya cuma dikit, jadi gue nggak bahas semua biar kalian bisa nyoba. Ini kan 1A udah ya tadi. Nah, yang 1B ini kalian coba sendiri ya. Biar ya coba-coba lah, masa nggak nyoba. Ini kan biar kalian siap. Jadi gue kasih yang banyak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Implementasikan fungsi ini hanya dalam gerbang NOR dan inverter atau NAND dan inverter. Kalau soal kayak gini gampang aja. Yang perlu kalian tahu, kalau ada 2 NOT kayak gini, itu kalian anggap sebagai bisa kalian hilangin, jadiin garis saja. Ya kalau misalnya ada 3, berarti jadi 1 aja.
Gitu. Gue contohin yang SOR aja ya. Yang NOR, sorry. Yang NOR aja ya. Ini dulu biar enak. Nah, kalau gini kan AB ini OR. Plus ini AND. Terus ini OR. Terus dinegasiin. Terus di OR lagi. Terus di AND. Terus lagi gitu. Karena ini panjang banget, gue cuman bahas yang gini ya. Jadi kita punya AB sama C. Terus habis itu suruh bikin dia jadi gerbang NOR. NOR itu kan berarti kayak gini ya bentuknya. Ada bulatannya. Nah, coba gue tanyain deh biar kalian juga inget-inget dikit ya. Bikin N dari NOR gimana caranya guys? Ada yang masih Ditambahin not di belakangnya, Kak. Di belakang gerbangnya. Inputannya. yes, okay. Not di belakangnya ya. Betul, jadi kalau mau bikin N dari NOR itu dikasih not di belakangnya. Jadi kayak gini. Kalau mau bikin OR, gimana nih guys? Ditambahin not di outputnya. Betul, tambahin not di depannya. Kalau kalian masih lupa-lupa tentang gimana cara konversinya, kalau gue ingetnya gini dulu. Ini kan NOR, ya kan? Not OR. Kalau dia dari OR ke OR, kalau sama, berarti notnya di depan. Misalnya kan NAND ke N juga ya, sama-sama N ke N, itu nanti rangkaiannya notnya di depan. Gitu caranya. Kalau tukeran, berarti notnya di belakang. Ini juga berlaku untuk NAND ke NOR ya. NAND ke NOR itu berarti inputnya yang di NOT. Oke, keren guys. Udah nyantol gitu. Oke, sekarang kita ke sini ya. Kita tahu ada A OR B, berarti jadi NOR. Kalau OR ke NOR itu berarti berarti notnya yang di depan. Tuh, terus kalau N berarti notnya di belakang. Itu di N. Nah, ini gue ngerjain yang ini sama yang ini ya. Terus kita sebelahnya lagi, not OR. Ya, gampang aja. Not OR itu berarti NOR. Ya kan? Di OR terus di NOT. Di OR terus di NOT. Jadi udah langsung garis. Terus habis itu kita OR lagi. Kalau di OR berarti kita gabungin kayak gini. Kasih NOT. Ini di N sama yang tadi. Berarti ini ke sini. Ini ke A. Ini ke A. Ke B. Ini ke B juga. Ini ke A juga, ini ke B juga, sorry. Nah, terus yang terakhir ke C. Udah jadi rangkaiannya. Bentar, belum, masih ada yang belum. Step terakhir itu cari yang not. Ini hilang. Jadi nanti rangkaiannya langsung aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Aman ya kalau ini. Misalkan tahu konversi, terus notnya di tahu konversi, terus notnya udah
diilangin, kalau misalnya sama aman. Oke. Kalian bisa coba sendiri nih, nanti di diktat ada buat gerbang NAND-nya, terus juga tadi kan gue cuman depannya doang ya, belakangnya juga masih belum. Nanti kalian tinggal coba-coba lagi. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. BTW kalau kalian ada soal gitu yang unik mau ditanyain boleh nih teman-teman. Kak, Oh ya? untuk diktatnya ada di mana ya, Kak? Kenapa? Diktatnya ada di mana ya, Kak? Oh kalian belum dapat ya? Nanti dibagi gimana Jo? Kapan dibaginya Jo? Oh iya mungkin nanti sambil jalan meet ini nanti bakal gua kirim ya di tengah-tengah. Nah tuh. Oke sih. Gitu ya. Oke lanjut. Sederhana nih sekarang. Tinggal 2 literal. Literal itu berarti tinggal 2 operasi kalau salah. Benerin ya guys kalau gue salah. Langsung ngomong aja. Nah, ini mau disederhanain. Oke. Gue sih sukanya ditulis ya, kalau diketik agak aneh. Ini kan F X plus Y, terus habis itu ini Z, ini X plus Z, tapi di not. Notnya barengan kalau di dalam kurung ini kan. Kalau gini, kalian ubah dulu yang bisa diubah. Ini kan jadi not X, not Z, ditambah Z, Y plus X. Nah, udah gini pakai law yang itu yang apa sih, gue lupa namanya, gue nggak jago inget nama dah. Pokoknya yang kalau dia bentuknya kayak gini, terus habis itu ada negasi gini, ini kan Z, Z negasi ya, ini Z, itu berarti nanti saling menghilangkan, jadi Z plus X. Gue gak lupa soal ini ya guys, kalau misalnya gue salah silahkan disampaikan. X. Nah, kalau udah gini kan gampang nih, masih bisa nih Y sama YZ. Kita bongkar dulu ya. YZ plus YX aksen. Nah, ini bisa sama ini. Berarti berubah lagi jadi YZ plus Y plus X. Nah, sekarang kita dapat lagi nih Y sama Y. Kalau sama berarti jadi YZ plus 1, ya kan? Kalian grouping. Ini juga bisa disederhanain lagi. Z plus 1. Z or 1. Ya berarti pasti 1 lah ya. Ya mau ini 0, mau ini 1, tetap hasilnya 1 karena dia punya 1 di sini. Jadi cuma Y plus X. Ini bentuk paling sederhananya. Oke. Gitu. Gimana guys? Ada yang salah nggak di stepnya gue? Kayak di sini nih. Gue kurang inget nih. Harusnya sih kayak gini. Soalnya ini beda. Oke ya. Ada yang mau ditanyain?
Bisa lah ya yang ini. Kak, Pokoknya tadi kalian inget-inget. mau nanya Kak, Oh ya, gimana? yang Z plus X aksen Z aksen itu saya juga lupa sih Kak. Kayaknya hasilnya bukan X aksen aja Kak. Mungkin ada yang lain yang masih ingat. Yang di bagian itu Gimana Kak, nih? yang Z plus X aksen, Z aksen itu nama ininya apa kayak nama sifatnya Kak? Law of disappearing opposite bukan sih? Yang gue inget Oh. itu. Coba ya kita searching ya. Boolean apa? Law of this. Oke, sambil nunggu. Ada yang mau ditanya lagi nggak guys? Atau ada yang udah buka internet gue agak lemot soalnya? Kalau suruh searching. Sorry Nah, Mike, ini dia. Oke. Apa, Jo? boleh ke Jamboardnya nggak? Buat yang Gimana, Z Jo? tambah X aksen Z aksen tadi ya? Hmm. Sebenarnya itu pakai distributive law aja. Distributive law itu yang A tambah BC sama dengan A tambah B kali A tambah C. Yang distributive Lupa, law guys. itu, yang ke-7. 7. Iya kan bentuknya kayak gitu. Oh. Tapi ada yang lebih cocok tadi sama ini, Jo. Ya, ini kan gini bentuknya. Z plus Ya. X aksen Z aksen. Gue pakai ini dulu. Ini nomor 22 nih. Law of disappearing opposite. Ini kan samakan ini tadi. Z aksen plus Z. Ini si B-nya si X aksen. Hasil akhirnya jadi Z plus X aksen. Ya bisa aja sih. Soalnya kan kalau pakai distributif kan tadi jadinya Z tambah X aksen kali Z tambah Z aksen. Z tambah Z aksen kan udah pasti 1 juga. Jadi ya sama aja sih. Iya. Ya, oh, yang itu ya. Ini ada nih di bawah nih. Yang ini kan. Yang ini. Malah kecoret. Yang ini. Ya, kok gue nyeret banget. Yang ini. Ini kenapa? Oh, pantas miring. Oke. Iya. Yang ini guys. Ini. This. Now. Ini. Ini juga dislaw ya. Kalau gue salah. Ini. Sifat lah. Sifat or. Ini. This. Oke gitu guys. Udah. Berarti bener gue turuninnya. Thank you yang udah kasih saran. Ada lagi? Aman ya kalau gitu ya. Sekarang kita coba nomor 4. Terdapat sistem 4 input serta 2 output. Terus habis itu gambar rangkaian solusi menggunakan multiplexer. Waduh, tunjukin caranya. Habis itu oke. Gue cari yang gampang. Ini ya guys. Biar yang susah gue kasih ke kalian. Gue nggak pernah ketemu soal ini sih. Tapi kalau MUX itu berarti berhubungan dengan data selecting. Ada data satu input, ada data banyak inputnya, terus bakal dipilih satu aja atau lebih
satu atau lebih tapi kurang dari input tadi. Oke. 0 ini SOP ya berarti ya. SOP 0 01 23 45 67 8 9 10 11 12 13 14. Oke, jadi gini. Aku pakai warna lain. Ini 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Ini sendiri 2 kali 0 ya, ini 2 kali 0 sama dengan 1. Ini juga boleh ya guys. Terus yang terakhir hijau, ini sama atasnya. Oke, ini semua essential prime ya, mereka punya blok yang enggak bertumpuk. Langsung aja cari yang hijau itu bukan W, bukan X, bukan Y. Terus habis itu yang atasnya WX, bukan Y, bukan Z. Terus habis itu yang merah, yang kuning dulu biar seru. W X Z. Terus habis itu yang terakhir yang merah paling panjang nih, bukan W X Y Z. Oke, kalian udah dapat ini. Apa maksudnya? Gambar rangkaian solusi dengan multiplexer. Dengan D, informasi tunjukkan caranya. B, Jo, ini maksudnya apa, Jo? Kenapa dikasih fungsi terus disuruh bikin multiplexer, Jo? Yang mana? Nomor 4. Gambarkan rangkaian dengan menggunakan multiplexer. Ya yang itu loh, yang ada yang jadi inputnya, ada yang jadi selection. Coba scroll ke bawah aja, ada penjelasannya. Oh ya ampun, ada ininya. Oke. Gue harus cepet nih scrollnya biar nggak kebaca. 3, 4. Oh nih 4. Oke. Ya, yang itu. Oh, maksudnya pakai selektor ya. Berarti gue salah. Oke. Berarti ini ada dua jenis. Kita ke atas lagi ya. Nah nih, 1, 2, 3, 4. Gua coba yang A aja ya. D-nya informasi, ABC-nya input seleksi. Jadi ada D sama D aksen. Terus habis itu ABC-nya input seleksi.
ABC. ABC aturannya gini ya. Aturannya maksudku gue ngaturnya gini. A bit kiri, C bit kanan. Ini kayak tadi ceritanya nih 0 nih representasi dari 000. 1 tuh berarti 001 gitu ya. Sorry, gue balik aja. C B A gitu. Biar ini list signifikan bit. 01 01 berarti 2. Hapus dulu. Berarti ini 2. Terus habis itu 3 4 5 6 7 itu udah full ya 111. Nah terus habis itu kita udah dapat yang atas, yang bawah ini dia ini 1, ini 0 ya berarti nilainya. Berarti ini yang paling besar ada di sini. Paling besar itu ini 0. Sorry, kebalik. Ini gue gini aja deh. Kalau kalian bingung bilang guys, soalnya gue juga bingung jelasinnya gimana. 0. Ini berarti 4. Sorry. 1, 2, 4, 8. Ini 8. Ini 1, ini 9. 2, 10. 3, 11. 4, 12. 5, 13, 6, 14, 7, 15. Gini. Kalau kalian bingung ini gimana ceritanya ini jadi kayak gini. 0 itu yang kotak ini artinya 0, 0, 0, 0. A, B, C sama D-nya. Semuanya not. Sama kayak yang mirip key map ya. Kalau yang ini 1 itu berarti kan 0, 0, 0, 1 gitu. Sedangkan yang bawah 8 itu karena 1, 0, 0, 0. D-nya true. CBA-nya not. Ya kan ini kan 1, 2, 4, 8. Berarti ini 8 nilainya. Gitu. Sini kalian masukin aja ini ke sini. Yang true mana aja. Aku kasih warna. 0, 1, 2, 3, 7, 8, 14. Nah, berarti ini pasti kondisi 0 itu 1 karena sama-sama dipilih. Ini berarti D aksen. Ini D aksen. D aksen lagi. Ini 0, 0. Ini D, ini D aksen. Kalau kalian bingung karena ini kosong, makanya kita kosong. Bilangnya 0 atau false. Ini zona false ya dua ini. Sedangkan kalau dia pilih yang atas doang, berarti D aksen. Kalau pilih yang bawah doang, berarti D. Kalau gua ngaturnya gini ya, kalau kalian balik ya berarti tinggal dibalik aja. Kalau dua-duanya dipilih berarti 1. Gitu guys. Bingung ya? Kak mau nanya Semangat Kak, ya. itu Kak, yang nanya Kak. Nanya semua. Oke, satu-satu. Siapa dulu? duluan deh, duluan. Itu urutan DCBA-nya boleh diganti jadi ABCD nggak Kak? Atau sesuai soal? Atau gimana? Benernya boleh, terserah kalian. Tapi yang pasti jangan sampai ketukar-tukar aja. Ini gue beda nggak sih? 0, 1, 2, 3, 4. Loh, kebeda. Tabelnya kayaknya 01 kayak atas bawah gitu Kak. Bukan. Kalau KMH kan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Seharusnya kayak atas bawah atas bawah atas bawah 01 bawah terus atas lagi 23 gitu. I see. Kalau gini berarti dia oke. Gue tahu kenapa salah. Berarti dia anggapannya ini lupakan ya guys. Gimana cara ngelupain? Hapus. Oke. Jadi apa tuh? Copy lagi. Oke, jadi kalian gini aturannya A, B, C, D. Ini listnya. Jadi kalau 0000 itu 0, 0001 itu 1. Makanya tadi 01 ya. Oke, gua nangkep. Akhirnya berarti gini, D aksen, D. Terus ini resultnya di bawah. Aturannya A, B, C. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jadi 0. 0 sama 0 ya. Terus ini jadi 1. Kan gini kan, 1. Berarti ini C-nya 1. Terus D-nya 0. Berarti ini 2. 3. Ini 2. Berarti ininya sini. Ini 4. Ini 5. 3 berarti gini. 3 gini. 0 itu berarti ini 6. 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Kita ulang lagi. 0, 1, 2, 3. Terus habis itu 7, 8, sama 14. Berarti 1, 1, 0, D aksen, 0, 0, D aksen. Nah, jadi di MUX-nya nanti kalian masukinnya gini. Ini 0 nih 7 ya. Nah, kalian ikutin aja nih. Kalau 0 pas di 0 berarti isi 1. Ini isi 1. Sinyal 1. Terus habis itu 2 ini isi 0. Ini isi D. Bawahnya isi D aksen. Ini 2, 0. Isi D aksen. Oke. Terus selektornya yang ABC tadi ini. A, B, C. Oke, gitu guys caranya guys. Kalau disuruh masukin ke MUX. Kak, saya masih Bingung ya? di tabelnya itu loh. Tabel yang ini ya? Tentuin angkanya itu. Oke. Kalian tadi lihat di soalnya. Kayaknya gini. Ada tadi soalnya. Nah ini, di sini kan gue tadi ngerjain yang A ya. Yang D itu sebagai input informasi. Berarti dia bakal berperan di di lane input dari 0 sampai 7. Dan seleksinya itu si ABC 3 digit. Kenapa 3 digit? Karena kalian udah belajar ya multiplexer. Tadi ya berarti. Tadi itu kalau kalian yang Tcom berarti tadi. Multiplexer itu kan soal milih data ya. Kalau misalnya 8 ke 1 berarti dia milih 8 input, pilih 1 doang. Makanya dia butuh 3 digit. Karena kalau 3 digit itu kan hasilnya jadi 8. Ada range dari 0 sampai 7. Ada 8 kan. Nah, bikin tabelnya ini caranya. Kalian lihat, taruh dulu selektornya. Karena dia MUX 8 ke 1, berarti selektornya ABC. Masukin ABC. Tulis 0 sampai 7. Nah, ini representasinya
ya 000, ini 001, terus ini 010, sorry. Kayak representasi biner biasa. Sedangkan yang bawahnya ini juga dia representasi biner. Yang bawah ini 1, yang atas ini 0. Nah, urutannya gini. A, B, C, D. Jadi D ini paling terakhir. Least significant bit. Kalau dia 0 berarti jadi genap, kalau dia 1 berarti jadi ganjil gitu istilahnya. Nah, ini kalian tinggal append aja. Append itu kayak tempelin. 0000, kalian mau tahu ini berapa nilainya, kalau di sini tuh gerbang keberapa. Ya udah 0000 tempelin 0 gitu. Kalau misalnya yang bawah ini kan jadi 1 ya nilainya kalau di belakang tadi. Karena 000 ditempelin sama 1 belakangnya jadi 0001. Tuh, coba misalnya yang gini ya, 3 itu berarti 101 ya kan. 1 gini, 011. 1 tambah 2 tambah 0. Jadi 3 kan. Nah, kalau di ini 0 ya tambahin 0 ini kan otomatis geser nih. Satunya jadi di sini nih, 2 nih jadi 4. 2 tambah 4 kan 6. Ya kan. Sedangkan yang di 7 juga gitu. Ini 1 berarti tempelin 1. Berarti 4 tambah 2 tambah 1. 7. Terus ini. Gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Kalau huruf lain yang sebagai input informasinya berarti beda-beda juga ya, Pak? Iya, beda-beda. Yang penting urutannya sih. Urutannya sesuai abjad. Ya, coba. 4B. 4B beda tuh. Nih. Pakai C kan. Urutannya jadi beda. Ini 0, ini 2. Kok gitu ya? Karena C di 2. Kalau kalian tahu tadi, kan A, B, C gini ya. D. Terus data in-nya C. Nah, berarti selektornya A, B, D. Ini C, sen C gitu. Bikinnya nanti ketika dia 0 ya, berarti di sini dia data ke 0 semua berarti 0. Sedangkan ini kan ABC ya. Kalau dia bernilai 1 sisanya 0, berarti jadi 2 gitu. Kalau data pertama ini jadi data pertama berarti D-nya 1 ya. Ini 1, ini 3. 1 dan C gitu kan. Gimana guys? Jangan dipusingin guys. Gue boleh bantu jelasin nggak, Mek? Boleh. Gimana, Jo? Mungkin jamnya boleh diedit gak, Mek? Biar gampang. Kalau misalnya ini gue ganti jadi bisa edit, lu bisa edit ya? Iya, harusnya. Oke. Aduh, agak lemot, sorry. Udah, coba buka lagi. Oke. Nah, mungkin boleh ke halaman selanjutnya, Mek. Sebenarnya kalau kayak tadi itu gampangnya ngelihat dari truth table-nya aja sih. Jadi dia ngelihat kapan dari inputnya itu bernilai 0 dan kapan dia bernilai 1. Kalau tadi D aksen kan dia misalnya ini D aksen, ini D kan dia berurutan 0, 1, 2, 3. Karena dia langsung berurutan gitu, dia 0 bisa dibilang pasangannya satunya itu di indeks ke 1. Ini kan kalau tulis indeksnya kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 15. Nah, dia tuh bisa dikatakan dia D aksen 0 dan pasangan satunya itu langsung di indeks selanjutnya yaitu 1. Makanya dia langsung di tabelnya 01. Kalau C aksen sama C, dia karena 0 dan pasangan satunya itu ada di indeks kedua.
Makanya dia di sininya 0, di sininya 2. Lalu untuk 0 selanjutnya dia 1 sama 3. Dan seterusnya bakal polanya sama aja, yaitu bedanya 2. Nah, berarti di sini selanjutnya karena 0 sampai 3 udah, berarti di sini lanjutnya 4 sama 6. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya yang lain lagi, misalnya B aksen sama B, dia kan kalau kita lihat di sini dia 0 pertamanya kan udah pasti di 0. Nah, lalu dia 1 pertamanya itu di 4. Jadi bisa dibilang 0 tuh pasangannya sama 4. Nah, nanti satunya pasangannya sama 5 dan seterusnya. Gitu juga A. Kalau A aksen sama A berarti dia 0 sama ini indeks ke 8. Terus ini 19 dan gitu seterusnya. Jadi kayak apa ya, dia kayak pasangan 0 sama 1 gitu, jadi kayak 0 ke 1 pasangan sama 1 ke 1, 0 ke 2 sama 1 ke 2 dan seterusnya gitu, tergantung sama variabel inputnya gitu sih. Kalau di soal selalu diketahui truth table-nya emangnya, Kak? Enggak juga sih, cuma ya bikin truth table ya kan ya gampang lah, cuma tinggal ngurutin binary dari 0 sampai 2 pangkat n, 2 pangkat bitnya. Jadi kalau sebenarnya kalau ujian gitu bikin truth table dulu juga sempet sih. Kalau mau lihat Google juga nggak apa-apa sih kalau truth table dong. Gitu. Jo, kayaknya maksudnya dia truth table tuh table yang tuh tempelin sini deh. Ya bukan? Gimana guys? Iya maksudnya Siapa yang nanya? maksudnya kayak truth table ini kan, truth table yang ini kan. Kalau gue sih nggak nganggap ini truth table ya. Jadi dia tuh kayak semua kondisi yang mungkin gitu. Iya. Iya maksudnya kan kalau maksud dia truth table yang tadi itu tabel ini kan tinggal ngurutin 0 sampai 2 pangkat n bitnya kan. Secara binary. Betul. Iya, jadi nggak terlalu susah juga lah bikin truth table doang. Gitu. Sebenarnya cuma kombinasi aja sih. Kan antara 0 dan 1 doang kan. True atau false. Iya benar. Tadi kenapa bisa urutan 01, 02 ya karena selektornya ABC. Nih, kalau kalian ini kan lihat ini sama nih. Sedangkan ini beda kan belakangnya. Nah, itu tadi. Kalau dia aksen berarti dia dapatnya 0. Indeks 0 nih, taruh sini. Dan ini taruh sini. Nah, kenapa yang C kayak gini? Karena gue ganti warna deh biar enak. 0 sama 2 ya. Iya. Kan yang dilihat C nih. AB ini sama AB yang ini sama nggak? Sama kan? Sorry, ABD yang ini sama ABD yang ini sama kan? Cuman C-nya beda. 0 di 1. Makanya dia indeksnya bisa kayak gini. Yang 0 taruh di sini. Karena C-nya 0 ya. Yang satunya lagi taruh di sini. Gitu ceritanya. Ya tabel ini cuma buat bantu kalian aja sih. Iya, buat bantu nentuin indeksnya aja kalau nggak hafal. Oke. Yang 7. Akhirnya bisa lebih jelas. Gue bingung jelasin dari tadi. Boleh juga nih pakai tabel. Kalau udah jelas mungkin boleh dilanjut aja. Oke. Aman ya guys? Aman. Sorry, gue ambil makan soalnya. Oh ya, apa? Gimana? Aman sih, aman. Oh aman, oke. Tadi kukira mau nanya. Oke lanjut, kita bahas diktat doang jadinya. Yang kelima, fungsi boolean dengan bantuan decoder, gerbang OR. Jo, gue bingung yang ini Jo. Decoder ya. Oh, iya. Kalau ini
Mungkin dari diktatnya aja kali, Mik, dari jawabannya. Oke. Tapi karena ada jawabannya di diktat ya, jadi gua nggak bahas lebih lanjut deh kalau gitu, Jo. Biar bisa lihat sendiri, juga bisa lihat kan. Tenang aja guys. Diktat jelas Ya, kok. Itu apa, kunci jawabannya ada caranya juga. mungkin dijelasin dikit boleh kali, Mik. Oke deh, mana nih 555. Ya udah gue yang jelasin deh. Sorry Jo, gua ambil ngunyah. Ya, santai-santai. Jadi intinya kan soalnya itu nyatakan dua fungsi itu, yaitu itu beda soal ya. Untuk yang nomor A itu yang baris pertama, yang B-nya baris kedua. Jadi dua fungsi A sama B dinyatakan dalam decoder dan gerbang OR. Nah, jadi secara teori decoder itu kan bisa dibaca itu rangkaian kombinasional yang melakukan proses decoding. Itu proses pengkonversian dari N-bit ke M-bit. Terus buat nyatain dalam decoder, kita perlu mengubah fungsi ke bentuk mintermnya. Caranya bisa pakai truth table juga. Mungkin boleh ke bawah mic. Nah, itu kita buat truth table untuk YX, YZ untuk indeks ke 0 sampai ke 15. Terus kita buat WY sesuai soal WY, Y aksen, YZ aksen, YXZ, dan Y aksen, XY aksen. Terus karena semuanya di-OR-kan, berarti kalau ada yang satu dari antara keempat hasil N tersebut, berarti kan outputnya udah pasti satu, yaitu A-nya udah pasti satu. Nah, kita tinggal lihat aja di kanan, mana A-nya yang menghasilkan satu. Itu kan ada di indeks kedua, 4, 5, dan 10, 11, 13, sampai 15. Terus boleh ke bawah lagi, Mike. Ya, itu yang output satu. Nah, ya ini mungkin agak ribet rangkaiannya, jujur aja gue bikinnya pakai Proteus juga. Nah, jadi 4-16 decoder ini, nah kita tinggal OR-kan saja yang tadi output-outputnya bernilai 1. Nah, itu ya mungkin terlihat agak rumit, tapi kalau di apa ya istilahnya, mungkin kalau di tracing dari yang outputnya ke output dari decodernya itu bisa dilihat kan, itu sebenarnya keluaran dari 2, 4, 5, 6, dan seterusnya yang tadi outputnya bernilai 1, terus tinggal di OR-in aja semuanya. Gitu juga dengan B-nya. Jadi intinya tinggal nyari dari outputnya yang bernilai 1 dan di OR-kan aja semuanya pakai 4-16 decoder. Gitu, karena prinsip dari decoder itu menghasilkan 2 pangkat N dari inputnya. Karena inputnya 4, makanya outputnya ada 16. Terus tinggal dipilih aja yang bernilai 1. Gitu. Gimana, ada yang mau nanya gak? Mungkin gue nambahin dikit kali ya. Yuk, boleh. Udah kelar makan nih gue. Oke. Karena tadi udah jelasin sama Jonathan juga, Josevan juga. Yang ini udah tahu ya, ini ada satunya makanya dia bisa jadi 1 soalnya di OR. Nah, ini kebalik benernya dari yang tadi. Kalau yang MUX itu kan kita dari yang bentuknya kayak gini, kita ubah jadi bentuknya, nggak bentuk sih, maksudnya dari yang begini langsung dimasukin ke rangkaian ya. Kalau sekarang ini kayak 2 step gitu, kita dikasih taunya yang ini, kita kasih taunya fungsi dalam YXYZ nya, kita konversiin dia jadi ini bentuk minterm. Jadi kuncinya dijadiin bentuk minterm dulu, baru kita masukin rangkaian. Udah tahu mintermnya, kita masukin rangkaian kayak gini. Gitu. Ini pinnya yang dihubungin ini, kalau kalian bingung ya, ini cukup
bersilang-silang kabelnya. Kalau kalian lihat yang satu ini, ya di fungsi kan satu cuma punyanya si B ya. Nah ini bakal di connect, set is. Nah ini ke B, tuh ke B. Sedangkan yang 4, kayak 4 ini kan dua-duanya punya. Nih pin keempat ke A dan ke B. Gitu guys. Ini tinggal kalau udah nemu angkanya tinggal cocokin aja. Oke, gimana? Udah jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, aman lah ya. Udah mulai eject kok, yang bawahnya cuman ini, cuman masukin doang. Oke, yang terakhir. Bisa rangkaian suatu logika yang punya input variable X, Y, Z. Punya output ABC. Nah, inputnya X, Y, Z, outputnya ABC. Apabila inputnya 0, 1, 2, 3, maka outputnya 1 lebih besar daripada inputnya. Sedangkan inputnya kalau 4, 5, 6, 7, maka outputnya 1 lebih kecil daripada inputnya. Nah, ini kalau gue bilang adalah salah satu bentuk decoder ya. Decoder atau encoder. Dia ngubah sinyal dari 3 ke 3. Ada X, Y, Z. Buat tulisan gue bagus di PDF. X, Y, Z, terus outputnya ABC. Terus suruh desain rangkaian logika, berarti harus bikin ya. Nah, kayak tadi aja, bikin truth table-nya dulu. Inputnya X, Y, Z, outputnya A, B, C. Untuk 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, maka outputnya lebih besar dari 1 lebih besar daripada inputnya. Berarti ini harus bernilai 1, 2, 3, 4. Nah, terus untuk dari 4 yang lebih 4, 5, 6, 7, dia harus 1 lebih kecil justru. Berarti 3, 4, 5, 6. Ya udah, tinggal jadiin binarnya aja. 0, 0 ini 1 ya. 0, 1 ini 0, 1. 0, 1 ini 2. Terus ini 2. Ketika ini 2 jadi ini 3. Ketika ini 3, ini jadi 4. Ketika ini 4, sorry. Ini jadi 3. Turun lagi. Ini jadi 5. Ini jadi 4. 5, 6. Oke, gitu guys. Nah, dari sini kalian bisa nih bikin key map-nya satu-satu. Boleh pakai key map. Key map-nya A, key map-nya B, sama key map-nya C. Papernya kurang. Yang A ada 3 variabel kan, berarti X, Y, Z. A itu yang nilainya 1 ada di YZ, Y ini, Z bawahnya berarti Y, YZ. Gue salah nggak sih? Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ketika nilainya 3, berarti sini. Sorry, gue salah tulis.
Gini. YZ kan, YZ. Terus habis itu 5. Terus 6. 7. Berarti gini mapnya. Dapat deh. Ini kan epi semua ya, tiga-tiganya. Tulis. YZ plus XY plus XZ. Ini fungsinya A. Terus lanjut yang B. Terus yang C. Kalau yang B berarti satu dua ya, 1 2, terus habis itu 4 sama 7. Jadi gini fungsinya. Yang gede dulu berarti Y not Z tambah not X not Y Z tambah X not Y not Z. Terus habis itu yang C. Ini agak lama guys, emang gitu. Gue dulu tes juga agak lama ngerjain yang ini. Satu nol, 1 0, 1 0, 1 0. Berarti begini. Not YZ plus Y not Z. Oke, jadi gini guys, nanti kalian tinggal rangkai aja YZ-nya yang mana, not Y not Z-nya yang mana. Gitu. Lama ya. Oke. Oke ya, sampai sini ya. Ini cuman kayak implementasi kok. Oke, ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, ingin ini Kak yang nanya. Itu yang C bukannya intermediate 0, 2, 4 dan 6 ya Kak? 0 2. Oh iya. 0 2 4 6. Oke. Berarti gua salah itu. Salah tulis. Oke, thank you udah diingetin. Berarti kayak gini. Ya, bener ya. 0 2 4 6. Oke. Karena ini 3 kali 3, berarti kita nggak boleh dari kiri nggak boleh dihubungin ke kanan. Yang dihubungin tuh atas sama bawah doang. Kalau kalian ingat aturannya ya. Berarti dia tetap terpisah. Begini. Berarti gini. Not Y not Z ditambah Y not Z. Oke, gitu guys. Nanti kalian tinggal ya sederhanain gitulah. Sebelum kalian rangkai kan gini kan berantakan banget ya. Kalian sederhanain kayak biasa. Yang C bisa jadi not Z, not Y plus Y. Wait. Kayaknya gue salah deh. Not Y plus Y itu kan jadi 1 ya. Oh, oke. Sorry guys, gue udah malam jadi nggak connect. Jadi ini bisa digabung ya guys. Kanan kiri. Karena kalau kalian lihat di sini masih bisa disederhanain jadi not Z
aja. Y-nya hilang. Berarti bisa digabung. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kak, kalau dari Keymap kan harusnya kan udah gak perlu disederhanain lagi kan, Kak, biasanya udah paling sederhana gitu. Atau masih bisa? Benernya bukan disederhanain sih, lebih kayak diubah gitu. Kalau yang ini C tadi kasusnya nih karena gua salah ya. Dia kan bisa disederhanain lagi nih, bener-bener sampai hilang Y-nya kan. Berarti dia bisa digabung dari kanan ke kiri untuk 3 variabel, tapi nggak bisa ke atas. Yang atas nggak bisa kayak gini guys, itu nggak boleh. Ini nggak boleh, bolehnya kanan kiri. Soalnya kalau kalian lihat dari sini kan bisa disederhanain lagi jadi Z aksen kan. Ini kalau kalian gabung kanan kiri kan jadi Z aksen nih, ya kan? Yang menuin kan cuma Z aksen. Nah, Z aksennya di sini, ini Z aksennya juga kan. Nah udah gitu. Kalau yang atasnya nih, coba XY, XZ, sama YZ. Ya gimana sederhananya? Kan ini cuma bisa diubah bentuknya doang. Jadi YZ ditambah X, terus ini Y plus Z, kayak gitu doang bisanya. Atau kalian pilih Y-nya atau pilih Z-nya. Ya kan? Kalau dari gue sih gitu. Kalian bisa ubah. Banyak kok cara nyederhanain, yang satunya kayak gini. Kalian sederhanain di satu fungsi yang sama. Ada lagi cara lain di fungsi yang berbeda, kayak A sama B. Ini kalian lihat ini ada ini Y aksen Z kan yang tengah ini. Bentar. Nggak ada ya. Nah, kalau ada yang bawahnya sih. Kalau misalnya ada yang bawahnya tadi nih, misalnya bawahnya Y aksen, Z aksen. Terus yang di sini kan ada juga nih yang B, Y aksen, Z aksen. Nah, itu kalian gabungin. Jadi kita cuma bikin Y sama Z di aksen, di aksen atau di not. Terus digabung tuh berarti N. Ini, nah ini dipakai buat satunya ke sini, satunya ke sini gitu. Paling gitu sih penyederhanaan yang lain. Oke, ceritanya udah mulai bertumpuk-tumpuk ya. Oke, ada lagi nggak nih guys? Kita udah nggak kerasa udah mau 2 jam. Kalau masih ada yang mau ditanyain boleh nih, atau soal gitu. Ini kan gue udah ubah jadi bisa ngedit ya. Mungkin kalian kalau mau ada soal 1 atau 2 tempelin di sini kalau mau. Kalau nggak ada yaudah nggak apa-apa. Sambil lu nulis gue mau nambahin dikit kali ya, Mike. Boleh. Jadi kalau kalian udah lihat diktatnya, mungkin di nomor 1 itu tadi ada sedikit perbedaan cara sama Michael. Kalau Michael kan yang dia tandain dia langsung dalam bentuk perkalian dan langsung nolnya dibikin keymap. Kalau yang di diktat itu diubah dulu jadi bentuk penjumlahan minterm, baru yang ditandain adalah yang satunya. Nah itu sebenarnya sih sama aja.
tergantung permintaan soal, mintanya POS atau SOP. Kalau mintanya POS, ngikutin cara Michael yang tadi yang langsung masukin ke keymap dan yang dipilih adalah yang nolnya. Sedangkan kalau diminta di soal jawaban akhirnya dalam bentuk SOP, harus diubah dulu ke bentuk mintermnya. Cara ngubahnya tinggal diurutin aja dari indeks ke 0 sampai ke 15, terus minterm itu pokoknya yang nggak ada di max term. Berarti karena misalnya mintermnya 0 berarti max termnya 0 berarti mintermnya sisanya bernilai 1, kayak gitu. Gitu aja sih. Soalnya biar gak ambigu. Oh iya, benar juga tuh. Ya ini kalau kalian dikasih tahu POS terus mintanya SOP, ya kalian bikin keymap-nya kayak biasa aja, mana yang 0 mana yang 1. Kalau ternyata kebalikan ya tinggal kalian kotakin yang sebaliknya, yang dari kalian tandain. Oke, di sini ya ini jadi SOP ya. Kalau nggak diminta sih biasanya SOP ya kalau nggak salah Jo. Gue kurang tahu sih. Tapi seingat gue seringnya SOP. Iya, kayaknya gue juga merasa lebih sering SOP, makanya di diktat itu pakai cara SOP sih. Tapi yang POS bener juga, bisa juga. Ya, gitu guys. Gue udah nggak bisa ngerangkum lagi nih. Ya itulah ya. Kalau yang nenor kalian udah tahu ya, kalian lihat slide ini aja tadi. Kalau n ketemu n berarti depannya yang di not. Or ketemu or ya depannya di not juga gitu. Sama ini perlu juga nih. Perlu kalian cek. Ini juga perlu kalian cek. Oke. Gitu aja sih. Ada mungkin karena nggak ada yang nanya lagi ya, atau masih ada yang mau nanya nih? Aku mau kayak coba yang essential prime implicant gitu Kak. Kayak ada foto tabelnya gitu, pengen dicek gitu prime implicantnya yang mana. Bisa gak Kak? Coba. Jadi taruh Coba. tabelnya. Ya taruh aja di slide 7 ya, di Jamboard ke-7 ini. Biar bisa kita lihat bareng-bareng. Bentar Kak. Oke. Gue ambil minum bentar. Oke. Mana nih? Kok gambarnya belum kelar? Ini internet gua atau memang belum ditempelin ya? Belum Kak, bentar. Oh itu udah loading. Oke.
Dicari yang mana nih? Prime sama esensialnya gitu. Prime itu berarti semua kotak yang besar-besar ini prime. Ya. Masih warna merah. Merah itu prime ya. Ini prime. Ini prime sama bawahnya. Ini prime di sini. Terus yang dipertanyakan itu satu lagi esensial ya. Yang esensial. Gue langsung jawab aja ya. Ini esensial yang tengah. Ini yang di ujung juga esensial. Ini juga esensial. Soalnya semuanya punya standalone. Gitu. Gimana? Oke, Kak. Oke, sip. Aman ya? Ada lagi nggak nih? Kak, kalau Kak, Ya, kenapa? kalau XOR sama XNOR dalam keymap itu ntar bakal kurang ya? XOR sama XNOR. XOR sama XNOR. Kenapa? Ada apa dengan dua ini? Kan kalau dijadiin keymap tuh jadi cara dijadiin ke keymapnya itu gimana? Kalau XOR. Cara jadiin ke keymapnya XOR sama XNOR. Iya. Benernya sih gua lupa ya, jujur ya. Cara bikin keymapnya jadi gimana. Tapi yang pasti kalian ikutin aja logiknya. Kalau ada dua input ya berarti outputnya kalau 0 jadi 0. Kalau ada yang beda, kalau beda baru dia 1. Kalau sama dia jadi 0. Gini. Ya indeksnya berarti ini indeks 0, ini indeks 2, ini indeks 1, ini indeks 3. Kalau dibikin keymap ya misalnya nih A di sini ya, terus B-nya di sini. Ya berarti 0 0 sama gini. Checker jadi kayak gini. Kalau XOR ya tinggal yang 0 dong. Jadi 1 kan. Jadi 0. Tinggal kebalikannya. Gitu. Kalau yang 3 ya tergantung sih dia soalnya kayak gimana. Kalau misalnya di XNOR-in kayak gini ya tinggal jabarin aja gini. Terus kalian dapat 0 1 2 3-nya, kalian tinggal bikin keymap pada umumnya kayak gimana. Dapat deh. Gini. Kira-kira begini. Kalau dicampur gitu mungkin nggak sih Kak? Jadi ada XOR-nya, ada OR-nya juga, ada N-nya juga. Bisa jadi. Ini misalnya ini ya. Tapi kalau udah kayak gini, gue nggak tahu sih gimana ceritanya dengan keymapnya. Yang pasti kalau kalian udah dikasih kayak gini, dibikin truth table-nya dulu. Mana yang dia nilainya true, mana yang nilainya false, baru dimasukin ke keymap. Kalau gini kan kalian harus jabarin dulu nih. Dari pertama tuh indeks 0. ABC. Indeks 1. Indeks 2. 3. Dan seterusnya.
Gue cuma nambah 3 ya. Ini kan ini jadi 0. Ini di N ya ceritanya, kalau dikalikan di N. Berarti ini jadi 0. Terus ini jadi 0 juga. Ini jadi 0. Ini jadi 1 tapi ininya 0. Jadi 0. Ini jadi 1. A XOR B. Terus di N-in sama C jadi 1. Nah, ini baru dapat 1. Ikutin aja 0, 1, 2, 3. Berarti ini 0, ini 1 gitu. Ini 0. Ya kan? Ini kan 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah gitu, kalau pas 3 dia jadi 1. Tinggal kalian lanjutin aja 4, 5, 6 sampai bawah. Oh iya, oke. Paham. Jadi bikin truth table dulu, Kak. Yes, betul. Oke. Mungkin nambahin dikit, Mike. Oke, gimana? Kalau lupa truth table sih sebenarnya balik ke definition dari SOR aja sih kalau gue tulis yang hitam ya. Kalau definition dari SOR itu kan misalnya A XOR B itu kan AB aksen tambah A aksen B. Ya udah tinggal dipilih aja yang AB aksen tambah A aksen B. Gitu. Iya nih, boleh nih. Kalau dalam apa tuh min term kan ya? Ini min term kan, Iya. SOP kan? Iya benar SOP. B aksen itu kan 2 nilainya. A aksen B itu nilainya 1. Ya ini 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini jadi 1, ini jadi 1. Oke, boleh juga nih pakai caranya yang ini. Iya, kalau lupa truth table-nya. Oke. Ada lagi nggak? Kok tiba-tiba sampai 17 ini? Oh, kosong. Gue kira ada yang mau ngepost sampai 10 kali, 10 soal. Oke, mungkin ditutup aja kali ya, Jo. Gimana nih teman-teman? Nanggung sih. Tergantung 2 menit lagi 1 jam. Iya, masih ada yang mau nanya lagi gak? Kak, boleh nanya nggak Kak? Tapi agak out of topic sih Kak. Ya, boleh. Nanya ke ini aja. Kalau apa namanya, Seven yang tadi kan kalau kan ini di kelas ini kan apa Tekom kan nggak? Yang untuk Seven segment display itu kan kebalik tuh Kak. Itu solusinya gimana ya Kak? Yang DCBA sama ABCD itu Kak? Hah? DCBA sama ABCD? Kebalik. Sebentar Kak. Mungkin bisa saya SS-in terus saya kirim kali ya Kak. Coba langsung aja nih di Jamboard ke-8. ABCD DCBA. Apa tuh? Ini soal praktikum ya? Iya Kak. Waduh. Gimana nih? Di slide ke berapa nih Kak? Ke-8 deh, ke-8. Ke-8. Jujur. Gua nggak slap hari ini, jadi gua nggak tahu apa yang terjadi, kenapa ada ABCD DCBA. Ini Kak disuruh bikin 7 segment display kan ya Kak, pakai Logism. Nah itu kan A-nya saya jadiin 1 Kak. Nah itu kan hasilnya 1. Nah kalau yang dari saya baca harusnya yang saya jadiin 1 hasilnya 1 itu yang D-nya Kak. Ya berarti kebalik kan inputnya. Nah itu dia, tapi tadi pas saya tanya sama Kak Aslabnya,
katanya nggak usah dibalik inputnya. Padahal di IC-nya itu yang saya masukin A itu inputnya A Kak tulisannya. Pas saya saya highlight pakai mouse itu tulisannya input A gitu Kak. Sebaiknya dibalik atau enggak Kak? Kalau kayak gini Kak? Ini kamu nanyain CS ya jadinya ya. Iya Aslepmu Kak. siapa? KFH sih Kak. KFH, oke. Kita jadi ngaslep nih. Oke. Ini yang pertama gue heran kenapa ini titik ya. Kalau kamu lihat itu ada bendolannya. Kalau ada bendolan tuh biasanya dia terhubung sama kabel lain. Hati-hati, mungkin harus dicek lagi apakah dia benar-benar sendiri atau enggak. Soalnya ini yang di ground nggak ada bulatannya ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya ini kebalik, ya berarti kebalik gitu aja gampang. Iya nggak sih? Berarti ini kan 7447. Coba kamu cek itunya apa namanya datasheetnya. Soalnya kalau yang gua tahu ya memang gini, A B C D ini least significant bit, ini most significant bit. Oke. D, kalau D itu true atau nilainya 1, dia nilainya jadi 1. Kalau C ini bernilai 2, B itu bernilai 4, A itu bernilai 8. Urutannya kayak gitu. Jadi kalau 000 atau 0001, ini harusnya yang indeks tadi ya, dia sesuai. 7447 ini bakal ngasih output 1. Itu ceritanya. Makanya di CS ABCD-nya kayak gini. Ya, tapi nggak tahu ini antara kamu ngecek ini dulu atau memang begitu. Oke ya. Oh, oke ngerti Kak. Makasih ya Kak. Sip. Kalau soal CS lebih lanjut tanya aja langsung ke ininya, ke Aslab-nya pakai Discord. Soalnya ya gimana ya? Ceritanya kalau Aslab yang kalian di-assign itu berarti dia bakal yang ngecek kerjaan kalian juga sama bakal mastiin gimana jadi ceritanya. Jadi kalian tanyain sama Aslab yang bersangkutan. Oke Kak. Oke. Kita jadi ngaslab nih. Gimana Jo? Ada ini Logisim sesuatu yang sangat baru ini bagi angkatan 20 dan atasnya. Soalnya kita dulu pakai Proteus ya Jo. Iya. Oh iya makanya di Dicted kan gue bikin pakai Proteus. Mungkin pada nggak familiar kali ya. Kalau Proteus itu kita pakainya Kraken soalnya. Kalau Logisim ini kan dapat license ya, jadi boleh gitu. Oh, jangan buka kartu dong. Ya kan biar seru gitu loh. Oke guys, gimana? Lagi, Kak? Udah 2 jam lewat nih jadinya. Kita sudah mengobrol cukup lama ya. Oh iya guys, itu absensinya ya, yang di chat itu. Oh iya benar banget tuh, isi absensinya ya guys, jangan lupa. Ini siapa sih yang ngomong? Oh, ada Daniel. Yuk. Pantesan familiar suaranya. Oke, kalau misalnya udah, mungkin kita tutup aja kali Jo. Gue stop dulu. Nah. Mau foto nggak Jo? Atau cukup absen doang Jo? Cukup absen aja. Oke, kalau gitu. Makasih teman-teman semua udah datang di sini. Jangan lupa isi absensi ya guys. Diminta sama Josephine di sini nih. Ayo Jo, tutup Jo. Oke. Ya makasih teman-teman udah nyempetin buat datang ke absen asistensi DSD
malam hari ini. Semoga asistensi ini bisa membantu UTS kalian. Semoga UTS-nya semuanya lancar ngerjainnya, nilainya bagus-bagus. Sama ya tadi jangan lupa isi absensinya, sama kalau mau review lagi boleh dilihat-lihat soal diktatnya. Dan selain soal diktat itu juga ada soal-soal diktat yang tahun-tahun lalu. Mungkin kalau kalian butuh referensi lain buat belajar, itu ada di website IME di sebentar di ya, link itu yang gue kirim di chat. Itu ada diktat tahun-tahun sebelumnya, termasuk DSD. Sama terima kasih juga buat Michael nih udah mau bantu asistensi ini. Selain biasanya jadi aslab, dia mau ngebantu juga buat UTS-nya. Ya thank you Mike. Thank you Mike. Ya, Sama semangat guys UTS-nya guys. Yo, itu doa dulu. Makasih Kak. Ya kayaknya segitu aja sih. Udah boleh pada live. Makasih ya teman-teman. Udah deh. Thank you semua. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Yo. Rame ya. Lumayan. Makasih Kak. 50. Oh iya betul. Oke. Udah kan ya?